Kita harus tahu thariqah pertama di Nusantara. Nama Syekh Jamaluddin atau Syekh Jumatil Kubro memang masih menyimpan sejarah yang belum terungkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo-bejane wong kang lali isih luwih bejo wong kang eling lan waspada dan tetap engkari harga mati. Kita harus tahu thariqah pertama di Nusantara. Nama Syekh Jamaluddin atau Syekh Jumatil Kubro memang masih menyimpan sejarah yang belum terungkap. Sejalan dengan sejarah makam Maulana Maghribi yang juga tidak kalah banyak tersebar di Nusantara. Kemungkinan ada 3 Syekh Jumatil Kubro. Yang pertama Syekh Jumatil Kubro awal, ayahanda Maulana Ibrahim Zainuddin dan Maulana Abu Ahmad Ishaq, ulama di era Ratu Tribuana 1320-an, 1350-an. Yang kedua Syarif Husain Jumatil Kubro, ayahanda Syarif Ali Nurul Alam dan Syarif Muhammad Kebungsuan, ulama di era Wikramawardhana di era 1389-1429. Yang ketiga Syekh Jamaluddin Samarkand Jumatil Kubro, ayahanda Maulana Ibrahim Asmorokondi, ulama di era Wikramawardhana 1389-1429. Para sejarawan pada umumnya belum bisa menentukan thariqah yang pertama kali tiba di Nusantara. Thariqah sendiri baru mulai menjadi minat perhatian setelah diteliti oleh Martin van Bruinessen. Apalagi sejarawan Indonesianis yang memang belum menyentuh aspek budaya sebagai fakta historiografi, mereka masih merujuk pada fakta-fakta tertulis sebagaimana tulisan-tulisan sarjana asing dalam merekayasa sejarah Nusantara. Padahal sarjana-sarjana asing juga menulis dari fakta-fakta yang mereka anggap sendiri sebagai fakta, bukan fakta, tradisi dan adat istiadat. Mengenai thariqah Al-Kubrowiyah pertama kali dikembangkan oleh Syekh Najmuddin Al-Kubro 1145-1221 Masehi di wilayah Uzbekistan. Memiliki nama lengkap Al-Imam Az-Zahid Al-Qudwah Al-Muhaddis Asy-Syahid Sani Al-Auliya Abul Jannabi Ahmad ibnu Umar ibnu Muhammad Najmuddin Kubro Al-Khawarizmi atau Al-Khawarizmi Al-Khawaqi yang lahir tahun 540 Hijriah dan wafat pada tahun 618 Hijriah. Beliau mempunyai 4 julukan, antara lain adalah Sani'ul Auliya, Abul Jannabi Al-Kubro, dan Al-Khawarizmi Al-Khawaqi. Beliau dijuluki Sani'ul Auliya karena ada 2 pandangan. Pertama secara makul rasional dan kedua secara mangkul irrasional. Secara rasional karena murid beliau banyak yang menjadi wali dan menjadi orang-orang soleh. Sebab yang irrasional ketika beliau melihat seseorang yang dalam kondisi mabuk atau jagab, maka orang tersebut akan menjadi seorang wali. Adapun sebab dijuluki Abu Jannab karena beliau menjauhi urusan-urusan dunia, zuhud dan melaksanakan suluk thariqah sufiyah. Sedangkan beliau dijuluki Al-Kubro sebagaimana pendapat Imam Ahmad Al-Hambali dalam kitabnya Satrotul Dahad
karena ketika beliau masih kecil sudah mampu memahami perkara-perkara yang muskil dan sulit. Sedangkan beliau dijuluki Al-Khawarizmi, Al-Khaywaqi adalah beliau dinisbatkan terhadap Khawarizmi, yaitu suatu daerah yang besar di negara Persia. Pendapat Imam Yaqut Al-Hamami. Thariqah ini memang memiliki ciri kemiripan dengan aliran-aliran kebatinan pada umumnya yang tumbuh subur di wilayah Asia Tengah seperti Kristiyah, Isyraqiyah, Qadiriyah, atau bahkan Satariyah dan Naqsyabandiyah. Thariqah ini memiliki kemiripan pada praktek-praktek yoga dan olah pernapasan yang umum berkembang sejalan dengan interaksi kaum muslim yang mulai tersebar di wilayah Hindustan. Thariqah dengan inti pengajaran pada olah pernapasan dan kanuragan ini menjadi jalan alternatif untuk menghindari konflik yang terlalu tajam terhadap penganut formalistik Islam yang merambah pada wilayah-wilayah hukum fikih dan teologi atau kalam. Hanya saja praktek-praktek olah pernapasan dan kanuragan tersebut kemudian lebih terimplementasi ke dalam bentuk zikir dan majelis zikir. Bahkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani 1077-1166 Masehi dianggap sebagai tokoh yang mempopulerkan thariqah sebagai jamaah atau barisan atau komunitas zikir. Merujuk pada naskah yang dianggap tertua di Nusantara, Syekh Hamzah Fansuri tanpa tahun, dalam syair perahunya ada menyebut nama Qadiri, pola sebaran thariqah yang bersifat olah batin dan bisa membumi dengan budaya lokal, terutama tradisi hukum dan adat istiadat di Nusantara, telah menyulitkan Martin untuk mengidentifikasi secara persis. Thariqah batiniyah tersebut melebur ke dalam upacara-upacara dan tradisi-tradisi masyarakat Nusantara seperti pencak silat, bebantenan, bebali, upacara kelahiran dan kematian, dan lain sebagainya. Dengan demikian, Islam dikenal sebagai lebih dahulu karena praktek-praktek budaya pada masanya yang dapat berasimilasi, berakulturasi dan membumi yang pada masa sebelumnya sudah menjadi praktek-praktek budaya masyarakat Nusantara. Dan karena mereka menempuh jalan batin dan rahasia, maka tidak heran jika kemudian mereka dikenal sebagai rijalul ghaib, mastur, tak dikenal, dan dengan nama sebutan lain seperti mulamatiyah. Berikutnya, thariqah akan menampilkan diri lebih terang ke dalam budaya Islam Nusantara setelah kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, wafat 1111 Masehi, diajarkan di pesantren-pesantren. Jadi bukan karena Islam lokal dipandang sebagai mencampur adukkan tradisi dan budaya Hindu dan Buddha, tapi memang ada kemiripan di dalam praktek-prakteknya, terutama ketika budaya dinasti Kusan yang beragama Buddha membentuk kekaisaran Khurasan di Asia Tengah jauh sebelum Islam lahir. Budaya batiniyah itu sudah hidup dan bukan semata monopoli dari kaum Majusi. Meskipun budaya Majusi di Persia lebih dekat kepada budaya Arab. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.